Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Fauziah, nomor induk mahasiswa 1910511027, mata kuliah Ekonomi Internasional, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi perkuliahan Ekonomi Internasional. Yang pertama, tentang keunggulan komparatif. Mengapa Indonesia berdagang? Salah satu penjelasannya mengatakan bahwa perdagangan memungkinkan adanya spesialisasi dalam produksi. Itu menurut Adam Smith. Yang kedua, adanya keuntungan mutlak atau absolute advantage. Absolute advantage didefinisikan mampu menghasilkan barang dengan biaya absolut yang lebih rendah. Adam Smith mengembangkan konsep untuk mempromosikan perdagangan bebas dengan alasan bahwa jika negara mengkhususkan diri pada barang di mana mereka memiliki keunggulan biaya, pembagian kerja internasional dapat ditingkatkan. The Ricardian Model dirancang untuk menekankan peran teknologi. Diasumsikan dua negara, dua komoditas, input tunggal tenaga kerja yang sepenuhnya dipekerjakan dan homogen. Selanjutnya, teorema Oesterholin. Didefinisikan setiap negara mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan yang relatif intensif dari faktor yang ditemukan dalam kelimpahan relatif di negara tersebut. Dari teori tersebut, kita dapat memprediksi bahwa negara yang kaya dengan tenaga kerja atau labor abundant country akan memproduksi lebih banyak barang yang padat tenaga kerja dan mengekspor barang padat tenaga kerja. Sebaliknya, negara yang kaya akan modal atau capital abundant country akan mengekspor barang yang padat modal. Jadi itu implikasi dari perbedaan fakta abundant antar negara. Itu semuanya dijelaskan dalam teori yang disebut teorema Oesterholin-Samuelson, yang dasarnya adalah pada perbedaan faktor endowment secara relatif atau faktor yang berbeda. Itu yang mempengaruhi pola perdagangan antar negara. Kita juga mengasumsikan bahwa faktor produksi berbeda proporsinya tetapi jenisnya sama. Setiap negara punya tenaga kerja, punya kapital barang yang dihasilkan itu sama teknologi produksinya. Selanjutnya, neraca perdagangan atau balance of trade. Perdagangan seimbang adalah nilai impor sama dengan nilai ekspor. Itu sejalan dengan trade triangle. Trade triangle mencerminkan nilai ekspor sama dengan nilai impor. Ekspor suatu negara menjadi impor di negara lain yang nilainya sama atau value-nya sama. Karena itu bisa kita harapkan terjadinya neraca perdagangan yang seimbang. Contoh, dua negara Amerika Serikat dan New Zealand. X dan Y bisa dihasilkan oleh Amerika Serikat dan di New Zealand dengan memakai teknologi. Di negara Amerika Serikat, X itu 1/8, di New Zealand juga 1/8, tapi untuk Y di Amerika Serikat 1/4, di New Zealand 1/16. Ini unit-unitnya. Pada kurva tersebut, bisa kita lihat perbedaan kemampuan menghasilkan di negara Amerika Serikat dan New Zealand. Kalau AS fokus pada produksi X saja, dia mampu menghasilkan 1.600 X, sedangkan Y mampu menghasilkan 800. Sebaliknya, kalau New Zealand fokus pada produksi X saja, dia maksimum menghasilkan 800 X, untuk Y dia mampu menghasilkan 1.600. Jadi di sini kita bisa melihat opportunity cost setelah menghasilkan barang yang berbeda. Relative cost atau relative price barang ini berbeda antara AS dan New Zealand. Kita bisa melihatnya dari slope gambar pada kurva berbeda yang nanti mencerminkan perbedaan harga relatif. Selanjutnya, pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah sebuah pasar global di mana deposito mata uang asing diperdagangkan. Bank sentral mengintervensi bila dilihatnya harga kurs perlu dirubah. Pasar gelap atau pasar paralel dalam valuta asing terjadi akibat regulasi pemerintah terhadap pasar valuta asing. Ada beberapa istilah dalam pasar valuta asing, yaitu yang pertama, exchange rate adalah harga satu mata uang di dalam mata uang lain. Yang kedua, spot exchange rate adalah harga mata uang untuk penyerahan sekarang. Yang ketiga, spot market adalah jual beli mata uang dengan penyerahan segera. Yang keempat, spread adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual satu mata uang.
Yang kelima, pasar gelap adalah pasar valuta asing yang muncul di luar pasar resmi. Yang keenam, pasar paralel adalah pasar gelap yang dibiarkan beroperasi secara terbuka. Selanjutnya, neraca pembayaran dan aliran modal internasional. Neraca pembayaran adalah neraca yang mencatat transaksi antar negara. Perlu diketahui bahwa neraca pembayaran berbeda dengan neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah barang ekspor dikurangi barang impor, dan basic balance adalah penjumlahan neraca barang-barang, jasa, transfer unilateral, dan transaksi modal jangka panjang. Studi tentang keuangan internasional dimulai dengan neraca pembayaran. Pernyataan ini diberikan catatan ringkas dari berbagai transaksi yang dilakukan penduduk suatu negara dengan dunia lainnya. Banyak dari aktivitas ini melibatkan pertukaran uang satu negara dengan uang negara lain. Harga saat uang berpindah tangan dikenal dengan nilai tukar. Tarif ini ditentukan di pasar valuta asing. Selanjutnya, kurva FPE atau Factor Price Equalization Theorem. Sebelum perdagangan, garis pada titik A terjadi di negara 1 dan negara kedua terjadi pada A aksen. Garis yang di A itu W per R untuk negara 1, yang titik A aksen W per R-nya di negara kedua. Rasio harga input di negara 1 dan kedua tidak sama, alias berbeda. W per R di negara pertama lebih rendah dibandingkan W per R di negara kedua. Artinya, tingkat upah relatif lebih rendah di negara pertama dibanding negara kedua. Sebabnya adalah karena K per L negara pertama lebih kecil dibanding K per L negara kedua. Kurva isokuan untuk Y negara 1 dari titik OY menuju titik A. Titik keseimbangan produksi negara pertama lebih dekat ke sumbu datar di mana sumbu datar itu adalah labor, berarti OX lebih labor intensif daripada produksi Y. Karena produksi Y lebih dekat ke sumbu vertikal, itu memperlihatkan bahwa produksi Y adalah kapital intensif. Itu berlaku tidak hanya di negara pertama, tetapi juga berlaku di negara kedua, yang mencerminkan bahwa fungsi produksi antar negara itu sama. Setelah melakukan perdagangan internasional, produksi bergeser. Negara pertama atau nation pertama, dia akan meningkatkan produksi barang yang labor intensif karena negara satu adalah negara labor abundant. Caranya, mulai dari titik A bergeser ke titik B. Negara kedua atau nation 2, awalnya keseimbangan produksinya titik A aksen bergeser ke titik B aksen, di mana negara kedua meningkatkan produksi barang Y. Pada titik B aksen dan titik B, produksinya dihasilkan dengan rasio K per L yang sama. Faktor intensity yang dipakai untuk menghasilkan barang X dan barang Y pada titik B aksen dan titik B sama, diperlihatkan oleh garis OX sampai dengan B, memperlihatkan expansion path. Untuk produksi X dan garis OY ke titik B dan OY aksen ke titik B aksen adalah garis yang sejajar. Kedua garis itu memperlihatkan bahwa rasio input yang dipakai untuk menghasilkan barang X di negara 1 dan negara 2 menjadi sama. Begitu juga rasio K per L yang dipakai untuk menghasilkan barang Y jadi sama, baik negara 1 maupun di negara kedua. Sekian yang dapat bisa saya jelaskan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.